Don't stop the music rap 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 딱히 말 안 해도 TikTok TikTok Life is still going on 그저 흘러가 Hey DJ play that song 다음 노래 It's like a music box 걱정은 그만해 오늘은 즐겨봐 잠시라도 Life is still going on 암튼 흘러가. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Najwa Kalila Putra Utri dengan MBI 1212200019. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang dijelaskan oleh Pak Angga, yaitu customer value and customer selection. Di sini saya rangkum yaitu adanya dasar-dasar evaluasi pelanggan, pembentukan dan pengembangan hubungan bisnis seringkali memerlukan sumber daya yang besar. Ada dua, yaitu apakah investasi yang dilakukan bermanfaat, apakah upaya dan biaya yang dikeluarkan seimbang dengan pendapatan yang didapatkan. Lalu, oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap pelanggan. Untuk menentukan nilai pelanggan, harus memiliki tujuan yang menjadi aktivitas manajemen hubungan bisnis, yaitu bersifat moneter dan non-moneter. Monetary goals yaitu mencakup tujuan yang dapat diukur secara langsung dalam bentuk keuntungan finansial. Contohnya, peningkatan penjualan, pangsa pasar, produktivitas, dan tingkat penggunaan sumber daya. Lalu tujuan-tujuan ini secara langsung dapat dikonversi menjadi keuntungan moneter atau nilai ekonomi yang jelas. Dan yang kedua ada non-moneter goals, yaitu tujuannya dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu pre-economic dan non-economic. Kalau non-economic ini tujuannya untuk tidak langsung berhubungan dengan uang atau potensi keuntungan. Lalu contohnya upaya untuk mendapatkan kekuasaan, upaya untuk independensi, pengaruh politik, kesadaran lingkungan, dan kesadaran akan tanggung jawab. Tujuan ini lebih berhubungan dengan nilai-nilai sosial, politik, atau lingkungan yang tidak dapat dengan mudah dikonversi menjadi nilai moneter. Lalu adanya pre-economic, tujuannya tidak secara langsung mempengaruhi keuangan, tetapi memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi dalam jangka panjang. Contohnya tujuan pra-ekonomi yaitu kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, potensi preferensi, potensi informasi, dan potensi cross-selling. Ini indikatornya kinerja yang membantu organisasi meraih keberhasilan ekonomi di masa depan meskipun dampaknya tidak langsung dalam bentuk uang. Lalu selanjutnya ada monetizable, yaitu beberapa dari tujuan moneter, khususnya yang pre-ekonomi dapat menjadi konversi menjadi manfaat ekonomi di masa depan. Misalnya kepuasan pelanggan dan loyalitas dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar di masa mendatang. Lalu ada non-monetizable. Beberapa tujuan lainnya, khususnya non-ekonomik, tidak dapat secara langsung dikonversi menjadi keuntungan finansial seperti kesadaran tanggung jawab atau pengaruh politik. Jadi keseluruhannya yaitu diagram tersebut menunjukkan bahwa tujuan dalam organisasi memiliki dampak ekonomi langsung maupun tidak langsung, serta beberapa tujuan mungkin tidak bisa diukur secara moneter namun tetap penting dalam strategi perusahaan. Tujuan moneter sebagai indikator keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnis. Sedangkan non-moneter tujuannya digunakan sebagai indikator perusahaan dalam memperhatikan aspek lain yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis jangka panjang. Economic quantitative gauge of customer value. Yang pertama adanya revenue analysis. Revenue analysis adalah metode yang digunakan untuk menghitung seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan atau kelompok pelanggan tertentu. Lalu ada calculation of customer contribution margin, margin kontribusi pelanggan, mengukur seberapa besar keuntungan margin yang dihasilkan oleh pelanggan setelah mengurangi biaya langsung yang terkait dengan melayani pelanggan tersebut. Lalu customer lifetime value atau CLV adalah metode untuk memprediksi total nilai ekonomi yang dapat dihasilkan oleh seseorang pelanggan selama hubungan bisnis dengan perusahaan berlangsung. Revenue analysis tujuannya untuk menganalisis kontribusi pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggan individu atau segmen pelanggan tentu dalam jangka waktu tertentu. Prosesnya mengidentifikasi total pendapatan dari setiap pelanggan atau kelompok pelanggan, dan yang kedua membandingkan pendapatan di antara segmen
pelanggan yang berbeda. Dan yang ketiga, mengidentifikasi tren pendapatan. Contohnya, pelanggan yang menghasilkan pendapatan tertinggi atau pertumbuhan pendapatan dari waktu ke waktu. Lalu ada calculation of customer contribution margin, tujuannya untuk mengukur profitabilitas pelanggan dengan lebih rinci setelah mengurangi biaya variabel. Prosesnya menghitung pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan. Dan yang kedua, mengidentifikasi dan menghitung biaya variabel yang terkait langsung dengan pelayanan pelanggan. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengurangi biaya variabel dari pendapatan untuk mendapatkan margin kontribusi. Lalu ada customer lifetime value atau CLV, tujuannya untuk memprediksi total nilai ekonomi yang dapat dihasilkan oleh seseorang pelanggan selama hubungan bisnis dengan perusahaan berlangsung. CLV sangat penting dalam menentukan strategi jangka panjang terkait pemasaran, penjualan, dan retensi pelanggan. Lalu ada proses, yaitu yang pertama, mengumpulkan data tentang rata-rata pembelian pelanggan, nilai, dan frekuensi. Lalu yang kedua, menghitung tingkat retensi atau churn rate pelanggan. Dan yang ketiga, mengestimasi gross margin yang dihasilkan dari pelanggan. Dan yang keempat, yang terakhir nih, menggunakan data ini untuk menghitung total nilai yang bisa diharapkan dari pelanggan selama hubungan mereka dengan perusahaan. Lalu customer value ini manfaatnya memungkinkan perusahaan untuk memperkirakan potensi pendapatan jangka panjang dari pelanggan. Ini sangat membantu dalam membuat keputusan terkait akuisisi pelanggan, lalu strategi retensi, serta menentukan apakah pelanggan tersebut layak dipertahankan dalam jangka panjang. Faktor perhitungan CLV ada jumlah pembelian, dan yang kedua, jumlah uang yang dihabiskan dalam setiap pembelian, dan yang ketiga, frekuensi pembelian, dan yang keempat, lamanya hubungan bisnis dengan pelanggan. Lalu berdasarkan faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat memperkirakan berapa banyak pendapatan yang akan dihasilkan dari pelanggan selama periode tertentu, serta dapat mengidentifikasi pelanggan yang mungkin memiliki CLV yang lebih tinggi dan memberikan nilai lebih bagi perusahaan. Lalu jadi revenue analysis membantu perusahaan memahami kontribusi langsung dari pendapatan pelanggan. Lalu calculation itu customer contribution margin memperlihatkan probabilitas pelanggan setelah memperhitungkan biaya variabel, membantu dalam strategi penetapan harga dan efisiensi biaya. Lalu CLV itu memberikan pandangan jangka panjang tentang nilai pelanggan, membantu dalam pengambilan keputusan terkait pemasaran dan retensi pelanggan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.